Bang Damai Hari Lubis beberapa waktu yang lalu di kediaman Jokowi di Solo menjadi sebuah polemik yang kontroversi di masyarakat Indonesia. Jadi Bang Egy Sujana ini dulu ngotot untuk memenjarakan Jokowi karena menduga ijazah Jokowi adalah palsu. Sehingga bersama Roy Suryo, Rismon Sianipar, kemudian Dr. Tifa, dan kawan-kawan, mereka menjadi satu kubu, satu kelompok, satu komunitas berjuang untuk mengungkap ijazah palsu Jokowi. Namun, kehadiran Bang Egy Sujana dan Bang Damai Hari Lubis beberapa waktu yang lalu menjadi sebuah hal yang kontroversial di masyarakat karena masyarakat menilai Bang Egy Sujana dan Bang Damai Hari Lubis mendapat suntikan dana sehingga menyampaikan permohonan maaf kepada saudara Jokowi, sehingga seketika itu pula Bang Egy Sujana mendapatkan SP3 dari kepolisian. Saya ingin tahu seperti apa yang sebenarnya, apa yang dilakukan saudara Egy Sujana atau Bang Egy Sujana, tujuannya apa, misinya apa, menemui Jokowi. Saya akan mencoba menelpon beliau supaya publik tidak bertanya apa yang sebenarnya terjadi dengan Bang Egy Sujana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bang sehat? Alhamdulillah, lagi proses lah pemulihan. Masya Allah. Ini di Malaysia, Bang? Iya. Jadi saya banyak yang bertanya, hanya saya belum bisa menjelaskan, makanya saya masih diam. Makanya saya telepon Abang. Apa yang mereka tanyakan? Terkait kunjungan Abang ke Solo, ke Pak Jokowi beberapa waktu yang lalu, misinya Abang apa di sana? Artinya Abang di sana silaturahmi biasa atau Abang minta maaf? Katanya isu-isunya juga Abang mendapat suntikan dana, katanya saya juga belum bisa menjelaskan kepada mereka semua. Terima kasih. Apa ininya? Iya. Prospeknya begitu, jangan ngomong di media kemudian fitnah lagi orang, itu kan tidak islami. Karena itu dipastikan oleh Allah lebih kejam dari pembunuhan. Itu bukan. Saya sudah klarifikasi hari Jumat pekan lalu, langsung diliput di iNews dan beberapa sisi kejahatan. Terjadi perseteruan karena dalam konstruk ajaran Islam kebatilan pasti lenyap apabila kebenaran datang. Pertanyaan seriusnya, bagaimana datangkan kebenarannya dulu baru kebatilan lenyap? Ini kita normatif saja bahwa kebatilan pasti lenyap. Iya pasti lenyap karena apa? Karena datangnya kebenaran. Nah ini nggak pernah ditempuh selama ini. Oleh karena itu tidak bermaksud saya merasa lebih dari siapapun, apalagi melampaui Presiden Joko Widodo. Kita ini RJ. RJ itu kesepakatan. Nggak bisa saya mohon, nggak bisa Jokowi juga mohon. Kalau dia mohon saya nggak setuju, saya mohon dengan kan nggak jadi, gitu loh itu teorinya. Dan tidak benar kalau saya mengajukan RJ lebih dulu, tidak benar. Yang benar begini, dalam dialog saya dengan Jokowi, dalam perspektif dua sisi tadi, pertanyaannya bagaimana konflik batil dan benar ini bisa selesai dengan kedamaian. Itu perlu cara, itu perlu metode. Nggak bisa kebatilan selamanya terus berjaya kalau tidak kebenarannya ditampilkan. Nah itu juga perlu cara. Jadi caranya adalah dalam Islam itu dialog. Dalam Islam itu tabayun. Dalam Islam itu ada channel-channel yang untuk ditempuh untuk kebersamaan itu. Kenapa Joko Widodo mengundang dua orang tersangka ini ke kediamannya Joko Widodo di Solo? Kenapa? Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Kenapa? Ini saya kasih tahu ya. Joko Widodo itu sebenarnya sudah takut sekali dia.
sudah panik sekali dia, karena takut terbongkar, ya, takut terbongkar. Karena yang membongkar rahasia ijazah palsu ini hanya Egy Sujana, ya, yang pertama sekali, ya. Karena kenapa Joko Widodo dipanggil Mulyono? Karena foto yang ada di ijazah Jokowi itu punya Hari Mulyono, punya suaminya adik Joko Widodo, yaitu Hidayati. Sekarang Hidayati itu sudah dikawinkan oleh Anwar Usman, mantan ketua MK. Ya, jadi Jokowi paling takut dengan Egy Sujana ini. Makanya Egy Sujana ini diminta oleh Joko Widodo agar dihentikan kasus penyebaran kasus ijazah palsu ini, supaya tidak terbongkar. Ya, makanya saya sudah tahu, walaupun misalnya Jokowi sudah tawarkan proyek triliunan kepada Egy Sujana, Egy Sujana tidak mau menerima uang. Dia demi Allah dia bilang tidak mau. Tapi satu keuntungan juga bagi Egy Sujana, sudah dicabut, sudah dikasih SP3. Jadi tidak diperpanjang lagi kasus penyelidikan untuk Egy Sujana. Jadi tinggal 6 orang ini, ya. Itu satu keuntungan juga bagi Egy Sujana dan Damai Hari Lubis ini. Ya, Jokowi paling takut kalau seandainya nanti Egy Sujana membongkar rahasianya di persidangan, habis Jokowi, tamat Jokowi. Iki priwe ya guys ya. Ternyata Egy Sujana ya, sing biyen itu bermusuhan dengan Jokowi, ternyata sekarang berubah haluan dan mengatakan bahwa dia itu tidak pernah meminta maaf. Tetapi Jokowi yang dalam arti memang kategori orang yang sangat baik, itu katanya jeren gitu guys. Apakah pernyataan dari Egy Sujana itu benar-benar tulus dari lubuk hati yang terdalam, mengingat permusuhan mereka ketika Egy Sujana menggugat ijazah palsu Jokowi itu udah lama banget ya. Bahkan dia itu orang yang paling keras dan bahkan seorang pioner ibaratnya ya, yang menentang seorang Jokowi dengan ijazah palsunya. Tetapi itulah yang terjadi, di mana ijazah Jokowi menjadi sebuah babak baru yang tetap akan top trending di 2026 ini. Dan kemudian pihak pun bertanya-tanya, apalagi dari Roy Suryo CS maksudnya, dan juga Bang Rismon, dan mereka pun terkejut ya, bisa saja seorang dari Egy Sujana itu berubah haluan dan dengan begitu cepatnya. Tetapi ada keanehan nih guys ya, ada keanehan ketika Egy Sujana mengatakan bahwa dia akan berobat dengan penyakit kankernya ya. Ini kemarin lucu sekali kan ya, bahwa Egy Sujana ternyata di Malaysia itu sehat-sehat saja dan kemudian mengendarai mobil VW ya, bukan mobil kaleng-kaleng ya guys ya, mobil mewah ya. Orang Kismin tentu saja sangat terheran-heran dengan sikap dari seorang Egy Sujana. Semoga saja apa yang dilakukan oleh Egy Sujana ya bukan dalam arti gimmick ya, atau bahkan apakah ini sebuah tindakan yang membuat polemik dan kemudian memberikan sebuah isu baru. Karena dari sikapnya yang frontal kontradiksi dengan apa yang pernah terjadi. Dan kemudian dari Roy Suryo tentu saja akan merasa sedikit kehilangan ya, dari pendukungnya. Tetapi dari apa yang mereka perjuangkan tentu saja sesuai keyakinan mereka. Dan kemudian dari apapun kebenaran yang ingin dikuak oleh mereka atau dibuka, itu ya semoga saja terwujud. Dan kemudian dari Presiden Jokowi ya, memang seandainya itu ijazah asli, kenapa tidak boleh diteliti ya, hanya diperlihatkan saja. Katanya dari Egy Sujana itu sudah melihat kan,
kenapa pernyataannya juga ketika Egy Sujana dari dulu menuntut untuk diperlihatkan kebenarannya, kok cuma dilihat saja itu. Ini kan sangat janggal. Dan semoga saja dari kasus ini ya menemui titik terang, tidak berlarut-larut karena sangat memalukan sekali guys ya. Cukup sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.